Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah meneladani sirah nabawiyah, kisah-kisah nabi yang akan kita pelajari di kelas 4 ini. Ada 4 nabi. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Untuk pekan selanjutnya kita lanjutkan di 2 nabi yang belum kita bahas hari ini, insyaallah. Baiklah, yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam. Tahu kisah Nabi Ayub? Baiklah, untuk Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya raya pada zaman dahulu ya. Pada awalnya Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sangat kaya raya. Namun dengan kekayaannya yang banyak, dengan ternaknya yang banyak, dengan tanahnya yang luas, dan dengan harta bendanya yang sangat banyak, beliau tidak sama sekali meninggalkan ajaran Islam, tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau diuji dengan kekayaan itu, beliau selalu bersyukur, dan yang kedua menjadi orang yang dermawan. Apa itu dermawan? Dermawan itu artinya beliau suka berbagi, suka memberi, dan tidak pelit ya, seperti itu. Nah, dengan cobaan hal-hal yang indah, yang banyak kekayaan itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan satu penyakit yang sangat mengerikan, yaitu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang tidak biasa, bahkan sampai berobat kemana-mana belum sembuh. Dan pada tahun itu, pada waktu itu juga, seluruh kekayaan beliau semakin menipis, semakin berkurang, bahkan habis. Nah, memiliki keluarga yang solih-solihah, salah satu kenikmatan yang beliau dapatkan sebelum memiliki penyakit kulit itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan beliau, Allah menghilangkan satu persatu dari kenikmatan dunia itu. Namun hebatnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau bisa bertahan dalam keadaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah untuk memohon disembuhkan dari penyakitnya. Sampai pada suatu hari ketika beliau masih dalam keadaan sakit, istrinya ya, putra-putranya ketika itu sudah meninggal, kemudian istrinya masih, dan karena bisikan syaitan, istrinya yang bernama Rahmah terbisik oleh rayuan dari syaitan, sehingga beliau juga meninggalkan suaminya kala itu. Nah, pada suatu waktu Nabi Ayub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat dibaca LKS-nya di surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Di situ diterangkan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan karena melihat ketegaran Nabi Ayub alaihissalam, beliau memberikan kesembuhan dengan apa? Memberikan firman-Nya kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya di tanah, dan muncullah mata air, dan air itu digunakan untuk membasuh muka, kulit, dan juga untuk mandi. Sehingga pada kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat yang besar di depan Nabi Ayub alaihissalam, dan keajaiban itu lalu mengubah penyakitnya menjadi kesehatan. Dan dari situ Allah mendatangkan rezeki, mendatangkan harta yang dulu sempat diambil oleh Allah. Karena apa? Kuncinya bersabar dan bersyukur. Ketika diberi cobaan, Nabi Ayub bersabar, dan ketika diberi kenikmatan, Nabi Ayub bersyukur. Sehingga Rahmah pun istrinya datang untuk menemani kembali Nabi Ayub alaihissalam.
Nah, meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam, silahkan dibuka halaman 52 LKS-nya. LKS halaman 52. Di situ kita baca dan digarisbawahi. A. Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya tapi tidak sombong, ya. B. Nabi Ayub selalu sadar bahwa kaya atau miskin adalah ujian dari Allah, ya. C. Digarisbawahi sayang. Nabi Ayub adalah orang rajin dan pekerja keras. D. Nabi Ayub selalu sabar dan tabah ketika diberi musibah oleh Allah. Tayyib. Sudah? Nah, kemudian untuk Ayub berlatih bisa dikerjakan langsung di LKS. Kita lanjutkan dulu untuk keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Di halaman 53 kita akan bahas bersama keteladanan Nabi Musa alaihissalam, ya. Garis bawah ya sayang setelah ini. Untuk mengerjakan Ayub berlatih boleh nanti. Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub, garis bawahi. Keturunan Nabi Yakub. Dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Kalau mengingat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa yang mukjizatnya apa? Bisa membelah lautan, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ibunya bernama Yukabad. Oke, sudah di garis bawahi. Dan ayahnya bernama Imron bin Yasar. Raja Fir'aun adalah raja yang zalim dan kejam. Zalim itu apa Ustazah? Jahat, ya. Tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Ia sewenang-wenang sesuka-sukanya dalam pemerintahannya. Ia meminta rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun itu salah satu orang yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan, dan itu adalah dosa besar sekali. Fir'aun juga mengeluarkan undang-undang apabila ada bayi laki-laki yang lahir di Mesir maka harus dibunuh. Karena apa? Fir'aun bermimpi pada suatu hari ada anak laki-laki yang akan menggeser kekerajaannya dan akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi Fir'aun memiliki ketakutan. Ketika Musa lahir, ibunya mendapat ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai. Namanya apa? Sungai Nil, garis bawahi Sungai Nil. Yang kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun? Asyiyah. Diingat-ingat, istri Fir'aun Asyiyah, ibu dari Nabi Musa Yukabad, ayahnya Imron bin siapa tadi? Ya, Yasar, ya. Thayyib. Kemudian Asyiyah istri Fir'aun itu iba terhadap anak laki-laki itu dan membujuk siapa? Suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh Musa alaihissalam. Suatu kecil Musa kecil menangis karena kehausan. Asyiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayinya. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali wanita yang datang, Musa tidak mau. Sampai datanglah ibu kandungnya. Siapa tadi? Yukabad. Hingga akhirnya datanglah Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Nah, kemudian dibuka halaman 54. Sudah? Langsung kita masuk ke Nabi Musa alaihissalam yang gemar menolong, ya. Nabi Musa sudah dewasa. Ada seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa. Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Siapa pembesar itu? Fir'aun. Ini ketika Nabi Musa sudah beranjak dewasa. Kemudian setelah itu laki-laki itu berkata, keluarlah dari kota ini, itulah nasihat kepadamu. Musa mengikuti nasihat itu dan keluarlah
Musa dari daerah itu dengan perasaan khawatir, tapi tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antaranya ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. 2 orang gadis itu siapa? Kita simak dan kita baca bersama ya. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Kemudian Nabi Musa menyapa, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Nah, sedangkan di suatu tempat itu banyak kerumpulan orang. Nah, 2 gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu selesai mengambilnya. Karena wanita itu apa sayang? Wanita itu harus memiliki rasa malu dan selalu menjaga aurat ya, sehingga malu untuk bersama segerombolan laki-laki seperti itu. Nah, kemudian seketika itu Musa menolong 2 gadis itu dan memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon. Kemudian kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada siapa? Ayahnya. Ternyata ayahnya itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Ternyata ayah kedua wanita itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Disinilah perjumpaan Syuaib dengan Musa yang pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dan salah satu dari putrinya. Nah, kita lanjutkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Garis bawahi sayang. Mukjizatnya yaitu adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Garis bawahi. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Garis bawahi. Kemudian kedua mukjizat ini dijadikan Nabi Musa, dijadikan Allah untuk dan diberikan Allah untuk Nabi Musa untuk apa? Menjadi perlindungan bagi Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Musa sebagai tukang sihir karena apa? Memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Sehingga pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh Raja Fir'aun untuk beradu dengan seluruh tukang sihir yang ada di Mesir. Dan apa yang terjadi? Kalah atau menang? Ternyata Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa. Seluruh tukang sihir yang melawan Musa semua dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya jadi ada 2 ya mukjizatnya. Kita lanjut halaman 55. Nah, halaman 55. Cari kata-kata karena melihat tukang sihir di bawah ayat. Kita baca langsung. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan geram bersama bala tentaranya ya, karena kehebatan dari tongkatnya Nabi Musa yang menjadi mukjizat dari Allah itu. Banyak orang-orang dan bahkan tukang sihir memeluk dan mengikuti Musa. Nah, kemudian karena geram dan marah sehingga pada waktu itu Nabi Musa dan seluruh pengikutnya itu berjalan untuk menghindari bala tentara Fir'aun. Sampai pada waktu itu bertemu dengan laut ya, laut
merah. Sehingga dalam waktu itu mereka Nabi Musa dan kelompoknya dan pengikutnya terpentok di satu tempat, di depannya hanya ada laut. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa," apa yang dilakukan masih ingat ceritanya? Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan itu dan Musa dan pengikutnya berjalan melewati laut itu. Nah, Fir'aun dan bala tentaranya tidak berpikir lama dan mengikuti melewati apa? Laut yang tadi terbelah. Namun sebelum Fir'aun dan bala tentaranya sampai di ujung, Allah memberikan kekuatan dan kekuasaannya terhadap laut untuk kembali lagi dan menutup jalan yang tadi digunakan oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Akhirnya apa? Musa dan bala tentaranya menjadi apa? Menjadi tenggelam. Disitulah mukjizat dan kebesaran Allah. Apa teladan dari Nabi Musa alaihissalam? Pemberani. Nabi Musa adalah seorang pemberani karena meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam, tapi tetap berani untuk berkata tidak dan mengajak Fir'aun ketika itu untuk kembali kepada ajaran tauhid. Kemudian B, bertaubat setelah melakukan kesalahan. Nah, apa maksudnya? Dulu Nabi Musa pernah tidak sengaja membunuh laki-laki dari suku Kipti sampai meninggal ya. Membunuh sampai meninggal dan itu tidak sengaja. Namun setelah itu beliau mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Nah, dari situ manusia tidak lepas dari kesalahan, dan dari kesalahan itu bagaimana untuk selalu mendekatkan diri dan meminta maaf, bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini dua nabi yang kita pelajari, yang pertama Nabi Ayub dengan keteladanannya dan juga Nabi Musa dengan keteladanannya juga. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu dan pelajaran dari apa yang bisa kita ambil dari Nabi Musa dan Nabi Ayub. Silahkan dikerjakan, ayo berlatih untuk dua materi ini. Insya Allah halaman 53 dan juga halaman 56. Dikerjakan langsung di LKS. Hari Rabu insya Allah kita bahas dulu, kemudian kita melanjutkan Nabi Harun dan Nabi Zulkifli ya. Seperti itu yang bisa Ustazah sampaikan. Harapannya Ustazah kalian tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.